Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 1 Akuntansi Manajemen dari kelas S1 Akuntansi B 2023 untuk mempresentasikan materi bab 1, yaitu akuntansi manajerial dan lingkungan bisnis. Boleh dilanjut, Eca? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Anggota pertama yaitu Agus Fernando dengan NIM 17066362. Kemudian ada saya, Evelyn Yuanita dengan NIM 1706623070. Kemudian ada Fasya Fahira Nandeva dengan NIM 1706623081. Dan ada Raguan dengan NIM 1706623024. Boleh di next saja? Oke. Selanjutnya ini adalah daftar isi atau materi yang akan kami bahas hari ini. Terdapat 6 materi. Materi pertama yaitu pekerjaan manajemen dari kebutuhan informasi akuntansi manajerial. Kedua, perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, perubahan lingkungan bisnis. Kelima, etika profesional. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pekerjaan manajemen dan kebutuhan informasi akuntansi manajerial. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang akuntan manajerial secara singkat. Jadi, akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang fokusnya pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk kepentingan internal perusahaan guna mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Nah, akuntansi manajemen ini berbeda dengan akuntansi keuangan, dan nanti perbedaannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, sudah terlihat di sini ada flowchart dari pekerjaan manajemen. Jadi, pekerjaan manajemen yang pertama yaitu merumuskan rencana jangka panjang dan pendek atau perencanaan. Jadi perusahaan itu pasti punya tujuan, pasti punya dan tujuannya itu pasti nggak jauh-jauh dari profit kan ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya untuk mendapatkan profit tersebut dari sisi manajemen. Jadi yang pertama adalah merumuskan rencana jangka panjang dan pendeknya. Kita ambil contoh Unilever Indonesia, PT Unilever Indonesia, di mana PT Unilever itu menghasilkan, memproduksi deterjen atau sampo atau sabun untuk dijual, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian mereka berencana untuk menaikkan profit mereka. Caranya adalah, kemudian gimana caranya? Caranya adalah dengan merilis varian terbaru atau merilis wangi-wangian yang terbaru dari produk-produk mereka. Kemudian nggak sampai di situ aja, mereka juga harus melakukan perencanaan yang strategis, misalkan dalam bentuk penyusunan anggarannya, budgetingnya itu seperti apa, proyeksi penjualannya nanti akan seperti apa, kemudian analisis biaya produksinya. Kemudian mereka juga perlu menganalisis tren pasarnya seperti apa, memperkirakan biaya produksinya nanti, kemudian menentukan target penjualan dan laba yang ingin dicapai. Nah, setelah melakukan perencanaan seperti ini, mereka akan menerapkan rencananya dengan memberikan pengarahan dan pemberian motivasi. Pengarahannya diberikan kepada karyawan. Jadi misalkan memberikan pengarahan seperti ke divisi pemasaran. Jadi divisi pemasaran itu diberikan target untuk meningkatkan volume penjualan. Atau misalkan tim produksi itu diberikan insentif berdasarkan efisiensi dalam penggunaan bahan bakunya. Nah, kemudian setelah diberikan pengarahan seperti ini, perusahaan juga memberikan motivasi. Jadi memberikan motivasi itu dalam contohnya adalah seperti memberikan penghargaan bagi karyawan terbaik untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Kemudian selanjutnya, setelah mengeksekusi, menerapkan rencana, perusahaan tuh bisa mengukur kinerja. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan feedback. Feedback itu bisa dalam berbagai bentuk.
Tapi yang paling sering adalah laporan kinerja atau laporan prestasi. Kemudian setelah mengumpulkan feedback, perusahaan tuh bisa membandingkan kinerja yang direncanakan dari kinerja aktual. Jadi setelah mengumpulkan feedback, perusahaan bisa membandingkan feedback yang telah dikumpulkan dengan perencanaan awalnya. Kemudian kalau misalkan masih ditemukan permasalahan, misalkan ternyata nggak sesuai dengan rencana, ternyata masih ada masalah baru, ternyata masih ada masalah, kemudian ditemukan masalah baru, nah perusahaan bisa kembali lagi ke perencanaan awal, kembali lagi ke langkah awal yaitu merumuskan rencana yang baru. Oke, boleh di next ya, Cak? Oke, selanjutnya ada perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Dan perbandingan yang pertama adalah laporan akuntansi keuangan itu digunakan oleh pihak eksternal, sedangkan laporan akuntansi manajerial itu digunakan oleh pihak internal. Nah, laporan keuangan ini digunakan oleh pihak eksternal. Pihak eksternalnya siapa? Pihak eksternalnya adalah seperti investor, kreditor, bank, dan pihak eksternal lainnya. Sedangkan laporan yang dibuat oleh akuntansi manajerial itu dibuat oleh akuntansi manajerial dan yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal untuk menyusun pekerjaan manajemen tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu perencanaan, pengarahan pemberian motivasi, evaluasi, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya, kedua, yaitu akuntansi keuangan. Laporan yang dibuat oleh akuntansi keuangan itu merangkum transaksi-transaksi masa lalu. Sedangkan untuk laporan yang dibuat oleh akuntansi manajerial eh, lebih condong ke masa depan. Jadi mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan. Nah, eh, dan laporannya ini berisikan estimasi apa yang terjadi di masa depan. Seperti itu. Kemudian poin ketiga, data yang digunakan oleh akuntansi keuangan ini bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Sedangkan data yang digunakan oleh akuntansi manajerial bersifat relevan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Nah, berkaitan dengan poin kedua tadi, karena laporan yang dibuat oleh akuntansi keuangan ini merangkum transaksi-transaksi masa lalu, maka data yang digunakan itu bersifat objektif dan bisa diverifikasi. Sedangkan laporan yang dibuat oleh akuntansi manajerial ini kan bersifat masa depan, bersifat estimasi gitu. Belum pasti ke depannya apakah akan seperti itu atau tidak. Maka data yang digunakan itu bersifat relevan untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini atau untuk mencapai tujuan di masa depan nantinya. Kemudian yang keempat, akuntansi keuangan ini menekankan pada keakuratan data. Jadi tadi karena datanya itu bersifat objektif, maka laporan keuangannya juga menekankan pada keakuratan data. Sedangkan untuk akuntansi manajerial, laporannya itu em, karena laporannya itu datanya bersifat relevan dan tidak bersifat objektif, yang penting relevan dengan permasalahan yang ada, maka akuntansi manajerial itu tidak menekankan pada keakuratan data. Yang penting adalah pada kecepatan pengumpulan informasinya. Boleh di next, Caca? Oke, selanjutnya laporan keuangan itu berfokus pada laporan untuk perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan pada akuntansi manajerial, laporannya berfokus pada segmen perusahaan yang dianggap penting untuk oleh pihak manajemen. Maksudnya adalah akuntansi laporan keuangan itu kan nantinya akan dipakai untuk pihak eksternal ya. Maka dari itu, laporan keuangan harus menyusun informasi, harus disusun dengan informasi yang mewakili perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan laporan akuntansi manajerial nantinya kan hanya dipakai oleh pihak internal saja, maka uh, isi dari laporan itu tidak harus mewakili perusahaan secara keseluruhan. Jadi hanya segmen tertentu saja yang dianggap penting. Kemudian kemudian poin selanjutnya, laporan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Berarti laporan disusun untuk akuntansi keuangan, laporan itu disusun secara
berdasarkan IFRS atau PSAK. Kemudian untuk akuntansi manajerial itu laporannya tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip seperti itu. Karena tadi seperti yang saya sudah singgung juga sebelumnya, karena akuntansi manajerial ini lingkupnya nggak hanya keuangan saja, tapi ada non-keuangannya juga, maka laporan akuntansi manajerial itu tidak terikat dengan prinsip-prinsip keuangan seperti itu. Kemudian yang terakhir, akuntansi keuangan tuh harus menyusun laporan untuk diperlihatkan kepada pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajerial, eh, laporannya itu bersifat opsional, jadi tidak harus menyusun laporan. Karena nanti yang akan memakai laporan tersebut kan hanya pihak internal saja. Seperti itu. Oke, eh, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, August. Oke, baik. Terima kasih ya, Fe. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi, di mana pada gambar ini digambarkan bahwa hierarki perusahaan itu terdiri dari beberapa tingkatan manajemen dan unit kerja, di mana di tingkatan paling atas ada Dewan Komisaris, yaitu dia merupakan tingkatan tertinggi dan berperan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Nah, di bawah Dewan Komisaris ini ada Komite Audit, di mana Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk melakukan pengawasan dalam aspek keuangan dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Nah, di bawah Dewan Komisaris dan Komite Audit terdapat Direktur Utama, di mana Direktur Utama ini merupakan orang yang memimpin seluruh kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Nah, di bawah Direktur Utama ini dibagi lagi menjadi Direktur Operasi, Direktur Keuangan, dan ada Biro Pengawasan Intern, di mana Direktur Operasi ini bertanggung jawab terhadap aspek operasional perusahaan, termasuk bagian pemasaran, teknologi, dan konstruksi, di mana ada Biro Pemasaran, Biro Pengendalian Teknologi dan Informasi. Lalu di Direktur Keuangan ini dia bertanggung jawab terhadap aspek keuangan, akuntansi, dan pengawasan internal perusahaan, di mana ada Biro SDM Umum dan Sistem, terus juga Biro Keuangan dan akuntansi lainnya. Nah, terus di bawah direktur utama ini ada divisi jasa konstruksi, cabang, dan divisi fabrikasi dan peralatan. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan lini dan staf dalam organisasi. Jadi dari bagian tadi tidak hanya menunjukkan hierarki perusahaan, tapi juga membedakan antara posisi lini dan posisi staf. Di mana perbedaannya itu pertama, posisi lini itu terlibat langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, dia memiliki kewenangan penuh atas bawahannya dalam struktur operasional. Dan yang terakhir, posisi lini ini berperan dalam aktivitas utama bisnis seperti produksi atau penjualan. Nah, kalau berdasarkan hierarki tadi, posisi lini itu ditempati oleh direktur utama, direktur operasi, dan direktur keuangan. Lalu untuk posisi staff, dia ini mendukung dan melayani posisi lini agar operasionalnya berjalan lancar. Lalu dia tidak memiliki kewenangan langsung atas posisi ini. Dan yang terakhir biasanya mencakup departemen yang memberikan layanan administratif, teknis, dan konsultatif. Nah, untuk berdasarkan hierarki tadi itu contohnya seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Biro Pemasaran dan Teknik. Boleh di next slide. Nah, lalu selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi adalah delegasi otoritas pengambilan keputusan dalam organisasi di mana wewenang diberikan kepada manajer di berbagai tingkat operasional sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Di mana beberapa perusahaan lebih eh, terden- terdesentralisasi dibandingkan yang lain, terutama jika memiliki cakupan geografis luas dan pasar dengan karakteristik berbeda. Oke, jadi simpelnya itu desentralisasi merupakan proses pelimpahan wewenang dan pengambilan keputusan dari manajemen pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi. Jadi dalam sistem ini, manajer atau unit di bisnis di berbagai tingkatan itu diberikan kebebasan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan situasi lokal mereka tanpa harus menunggu dan mendapatkan persetujuan dari pusat.
Nah, ciri-ciri dari desentralisasi ini pertama ada delegasi wewenang, di mana keputusan organisasi ini dilakukan di tingkat yang lebih rendah, sementara strategi utamanya itu tetap di tangan yang pimpinan pusat. Lalu yang kedua ada efisiensi dan fleksibilitas, di mana setiap unit ini dapat menyesuaikan keputusan mereka berdasarkan kondisi yang real terjadi. Lalu yang ketiga, ada jalur pelaporan yang jelas, di mana struktur organisasi ini membantu garis otoritas dan komunikasi yang formal. Dan yang terakhir ada hubungan informal, di mana meskipun ada bagian organisasi resmi, tapi tetap ada hubungan personal antar manajer yang juga berperan eh, dalam keefektifan jalannya organisasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada perubahan dalam lingkungan bisnis dan dampaknya pada organisasi. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti yang kita tahu kalau dunia bisnis ini sedang mengalami perubahan yang besar karena adanya globalisasi, terus juga kemajuan teknologi. Jadi terkait hal itu, perusahaan itu harus menghadapi persaingan yang semakin ketat, di mana hal itu memaksakan mereka untuk berinovasi dan juga mengelola bisnis dengan lebih efisien. Nah, ini ada beberapa poin, yaitu di mana pertama, globalisasi dan kompetisi yang ketat, di mana persaingan bisnis kini berskala global dan memberikan pelanggan lebih banyak pilihan, harga kompetitif, dan peningkatan kualitas produk serta layanan. Lalu, transformasi organisasi. Jadi perubahan ini menyebabkan perusahaan harus mengubah strategi bisnisnya dengan menghilangkan proses yang tidak efisien, merombak struktur organisasi, serta mengelola sumber daya yang lebih efektif. Terus yang terakhir, perubahan ini menyebabkan program perbaikan bisnis. Jadi sejak 1980-an, berbagai metode seperti GIT atau mengurangi pemborosan dengan memproduksi sesuai permintaan, lalu TQM, Total Quality Management, di mana sistem ini itu fokus pada peningkatan kualitas di setiap tahap produksi, lalu ada proses reengineering atau rekayasa ulang proses, di mana sistem ini itu mendesain ulang proses bisnis agar lebih efisien, dan yang terakhir ada TOC, di mana uh, Theory of Constraints, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan utama dalam proses bisnis. Namun keberhasilannya itu dari sistem tadi itu bervariasi dan masih menjadi perdebatan. Boleh di next. Oke, yang pertama ada sistem GIT atau Just in Time, di mana GIT ini adalah sistem manajemen produksi yang mengurangi pemborosan dengan hanya memproduksi barang sesuai permintaan pelanggan. GIT ini tuh dikembangkan oleh Toyota, di mana sistem ini menghilangkan persediaan berlebih dan mempercepat produksi dan meningkatkan fleksibilitas bisnis. Jadi prinsipnya eh, bahan bakunya itu jika diproses dengan proses GIT, bahan bakunya dipesan hanya saat dibutuhkan, lalu barang dalam prosesnya itu dilakukan tanpa menumpuk barang setengah jadi, dan barang jadinya itu langsung dikirim ke pelanggan setelah produk selesai. Jadi GIT ini hadir bukan hanya sebagai solusi, tapi jadi kita membeli bahan baku, memproduksi dan mengirimkan produk itu hanya saat dibutuhkan. Jadi tidak ada stok yang berlebih. Dengan menerapkan GIT itu mempunyai beberapa manfaat seperti mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi produksi, terus juga kemungkinan kualitas produksinya itu lebih baik. Terus tapi ada juga tantangan ataupun eh, dampak negatifnya mungkin. Seperti kita jadi ketergantungan pada pemasok, lalu juga dapat terjadi risiko gangguan produksi jika salah satu pemasok itu mengalami gangguan. Terus juga hal ini itu membutuhkan koordinasi yang tinggi antara perusahaan kita dan juga vendor-vendor. Boleh di next. Oke, yang kedua ada Total Quality Management atau TQM. Jadi TQM ini adalah pendekatan sistematis yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Pendekatan ini hanya memiliki dua karakteristik utama, yaitu fokus pada pelayanan pelanggan dan pemecahan masalah secara sistematis. Jadi konsep utama TQM ini di mana perusahaan fokus pada pelanggan
di mana kualitasnya itu diukur berdasarkan kepuasan pelanggan, lalu juga perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, di mana perusahaan selalu mencari cara agar dapat membuat produksi yang lebih baik. Lalu juga yang ketiga, keterlibatan semua orang, di mana dari pimpinan dan staf operasional ikut bertanggung jawab dalam menjaga kualitas produk. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi eh, untuk mengambil keputusan itu berdasarkan analisis fakta, bukan dari asumsi. Eh, Mungkin contoh dari penerapan TQM ini seperti restoran restoran yang eh, mendengarkan feedback pelanggan, lalu memperbaiki eh, berdasarkan feedback tersebut. Boleh di next. Nah, yang ketiga ada PR atau proses reengineering. Eh, PR ini adalah pendekatan manajerial yang lebih radikal dibandingkan dengan TQM tadi. Kalau tadi TQM menitik beratkan pada perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan, tapi kalau di PR ini justru lebih radikal karena mereka langsung membongkar dan merancang ulang proses bisnis secara menyeluruh untuk menghilangkan langkah-langkah yang tidak diperlukan, serta mengurangi kesalahan dan menekan biaya. Tapi PR ini juga memiliki tantangan seperti resistensi karyawan karena dampak efisiensi, butuh koordinasi dan investasi besar, lalu juga komunikasi manajemen yang penting untuk menghindari ketakutan akan PHK. Jadi perbedaan dari PR dan TQM ini, kalau TQM tadi kan kita eh, apa? Kita perbaikinya secara bertahap ya. Sedangkan kalau di PR ini kita merubahnya itu secara lebih radikal, di mana kita langsung mengubah dan membongkar semuanya. Contohnya mungkin kayak kalau di TQM, kalau kita punya restoran, kalau mau memperbaiki bertahap kan kita mulai dari koki kita, di mana kita eh, menyuruh koki kita untuk membuat makanan yang lebih enak dan lebih rapih gitu. Mungkin bisa dengan pelatihan kayak gitu-gitu kan. Nah, lalu kita juga memastikan kalau pelayanan kita itu ramah kepada pelanggan. Dan kita juga harus menyuruh koki kita untuk mengecek bahan baku agar selalu segar. Nah, kalau di TKM kan kita bertahap ya. Kalau di PR itu, kalau kita buka restoran contohnya, kita itu mengubah total. Jadi dari yang kita memasak satu masakan, jadinya kita memasak langsung sekaligus banyak agar lebih efisien dan lebih cepat. Lalu cara pelanggan memesan makanan yang awalnya menggunakan apa sistem offline melalui kasir, sekarang menggunakan sistem pemesanan yang menggunakan pesan otomatis gitu, menggunakan mesin. Lalu juga proses yang awalnya memasak membutuhkan 5 tahap, dengan proses PR ini diringkas lagi menjadi 2 tahap. Mungkin simpelnya seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pasha. Oke, selanjutnya di sini ada teori kendala atau teori of constraint atau TOC, yaitu definisinya adalah TOC adalah teori yang menyatakan bahwa setiap organisasi atau sistem bisnis pasti memiliki kendala atau bottleneck yang menghambat kinerja atau pencapaian tujuannya. Mengelola kendala ini adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisien. Yang kedua, di sini ada tujuannya, yaitu tujuan utama dari TOC adalah untuk mengelola dan mengatasi kendala dalam suatu proses bisnis agar tidak membatasi produktivitas perusahaan. TOC bertujuan untuk meningkatkan output dengan mengoptimalkan kendala yang ada. Di sini juga ada contohnya, yaitu pabrik dengan mesin produksi yang lambat dapat dioptimalkan dengan meningkatkan kapasitas mesin atau dengan mengatur ulang jadwal produksi agar efisien. Oke, di sini juga ada langkah-langkah dalam TOC sendiri. Yang pertama ada identifikasi kendala utama. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kendala utama dalam sistem. Misalnya, keterbatasan kapasitas produksi.
Lalu yang kedua ada manfaatkan kendala semaksimal mungkin sebelum melakukan perubahan besar. Kendala harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, mungkin sebelum melakukan perubahan besar, seperti meningkatkan kapasitas produksi atau mengganti mesin. Oke, yang ketiga ada prioritaskan perbaikan pada kendala. Setelah kendala diketahui, langkah selanjutnya adalah memperbaiki dengan cara yang paling efektif. Misalnya dengan mengatur ulang proses produksi. Lalu yang keempat ada optimalkan sistem secara menyeluruh. Sistem harus dioptimalkan agar seluruh bagian sistem selaras dengan kendala yang ada. Dan yang terakhir adalah ulangi proses untuk menemukan kendala berikutnya. Setelah kendala pertama diatasi, identifikasi kendala berikutnya dan diulangi proses tersebut. Oke, di sini juga ada persaingan global dalam akuntansi manajerial. Di sini ada dampak globalisasinya, yaitu dampak globalisasi meningkatkan persaingan bisnis antar negara sehingga perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif. Globalisasi juga mempengaruhi standar akuntansi yang diterapkan di seluruh dunia, seperti IFRS dan GAAP. Lalu di sini ada implikasi dalam akuntansi manajerial, yaitu dalam akuntansi manajerial, perusahaan harus lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan global dan mengintegrasikan teknologi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Hal ini juga berpengaruh pada bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Oke, di sini selanjutnya ada standar etika dan akuntansi manajerial. Yaitu yang pertama, pentingnya etika dalam akuntansi. Etika memainkan peran penting dalam akuntansi untuk mencegah manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan investor, pemegang saham, dan publik. Etika yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Terus selanjutnya ada prinsip etika bisnis manajerial. Beberapa prinsip etika bisnis dalam akuntansi manajerial meliputi yang pertama ada kejujuran, tidak menampilkan data yang menyesatkan. Yang kedua ada kepatuhan, mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu mengomunikasikan kinerja perusahaan secara jelas kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada transparansi, yaitu laporan keuangan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan dalam akuntansi manajerial. Yaitu yang pertama ada sistem akuntansi digital. Akuntansi kini semakin terintegrasi dengan teknologi melalui software seperti SAP dan QuickBooks yang memudahkan pengelolaan laporan keuangan secara otomatis dan lebih efisien. Lalu yang kedua ada keamanan data. Dalam dunia digital, penting untuk menjaga data akuntansi agar aman dari ancaman cybercrime dengan perlindungan yang lebih ketat. Lalu ada analisis data real-time. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dapat dilakukan dengan bantuan teknologi seperti AI dan big data yang memungkinkan analisis data secara real-time. Di sini ada contohnya, yaitu perusahaan seperti Amazon dan Shopee menggunakan sistem otomatis untuk mengelola inventaris dan laporan keuangan mereka secara efisien. Oke, kesimpulannya adalah akuntansi manajerial berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan menyediakan informasi yang relevan untuk perencanaan dan pengendalian. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang berfokus pada laporan eksternal, akuntansi manajerial lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan internal. Perubahan lingkungan bisnis akibat globalisasi dan persaingan ketat mendorong perusahaan menerapkan strategi seperti just in time, total quality management, dan process engineering.
untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, etika dalam akuntansi seperti transparansi dan kepatuhan harus dijaga demi kepercayaan pemangku kepentingan. Di era digital, sistem akuntansi otomatis dan analisis data real-time semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi keuangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya Agus dan Fasya karena sudah memaparkan materi. Sekian dari kelompok satu untuk materi akuntansi manajerial dan lingkungan bisnis. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.